Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktunya singkat, saya akan langsung saja. Jadi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jazir itu luar biasa. Banyak menginspirasi masjid-masjid di seluruh Indonesia, termasuk masjid saya pun di Gria Tugu Asri Depok memanggil beliau. Dan subhanallah Ustadz, ini kopi pastanya Jogokarian cepat menular di tempat kami. Jadi jamaah kami pun subuh dan 5 waktu itu sudah antara 4 sampai dengan 7 saf. 5 waktu. Pengajian setiap hari, Senin sampai dengan Ahad. Insya Allah sedang rencana direnovasi Ustadz, kita mau bangun untuk penginapannya juga, insya Allah jadi 2 lantai. Jadi apa yang dilakukan oleh Jogokarian sudah menginspirasi seluruh masjid di Indonesia. Kita tadi bersemangat mendengarkan itu, cuma ada satu catatan. Saya yakin Bapak Ibu catatannya berbeda pasti. Kenapa? Belum ada yang tertulis. Insya Allah selesai dari acara ini, saya akan menulis apa yang disampaikan Ustadz Jazir, dan saya insya Allah mungkin 1 atau 2 hari Ustadz izin nanti ke Jogja dan juga minta Ustadz untuk memperbaiki apakah yang saya tulis itu benar atau tidak, karena menarik apa yang disampaikan Jazir, sehingga teman-teman bisa membukanya, membacanya dan mengulanginya lagi. Tidak cuma dari Jogokarian. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman pengurus Sunda Kelapa. Dia bilang, Ustadz, setiap hari Jumat kami itu jam 3:30 pagi, masjid kami itu jamaahnya 2.000 orang. Jadi kami mulai dengan sholat Qiyamul Lail. Tapi 3:30 masjidnya kami kunci. Loh, kenapa dikunci? Biar nggak bisa keluar Ustadz. Ternyata, kenapa supaya nggak bisa? Iya, biar mereka sholat tahajud, mereka kemudian bisa sholat subuh berjamaah, kemudian mereka bisa doa dan baca Quran. Karena setelah subuh kami bagi uang 20 ribu rupiah Ustadz satu orang. Jadi setiap Jumat mereka mengeluarkan uang 40 juta. Ya, 40 juta bagi Masjid Sunda Kelapa kecil. Jadi jamaahnya ada yang tatoan, ada yang antingan. Ya, ini model dakwah, bagaimana mengajak orang ke masjid. Apakah itu bisa untuk masjid kita? Belum tentu kan. Nah, model-model seperti inilah yang akan kita kodifikasi, kita tulis, kita perbanyak dan bisa disampaikan oleh semua masjid. Baik, 6 langkah membangun ekonomi. Saya langsung saja. Ya, ini beberapa buku saya ya. Alhamdulillah buku Satu Keluarga Satu Pengusaha itu sudah terbit di Malaysia dalam bahasa Inggris, bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Ini Pak Jokowi dan Pak Mahathir Muhammad, dan menjadi buku wajib di banyak university di Indonesia, di Malaysia. Kenapa dari masjid? Ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang dilakukan oleh Rasulullah ada 3 hal. Pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin dengan ansor, dan kemudian membangun pasar. Setelah itu Islam menyebar ke seluruh dunia. Bandingkan dengan Indonesia, negara mayoritas muslim. Ini kata-katanya Yusri Iza Mahendra di acaranya Pak Karni Ilyas, Indonesia Lawyer Club. Bagaimana mungkin 0,2% penduduk tertentu menguasai 74% tanah di Indonesia? Dan apalagi 0,2% itu, mohon maaf bila menggunakan istilah tempo, adalah non pribumi. Ini kata-kata Yusril, saya kutip. Karni Ilyas menambahkan, dan 5% penduduk tertentu menguasai 50%. Kenapa? Karena tadi Ustadz Rusli Effendi mengatakan bahwa ketika tanya, contoh fardu kifayah apa? Sholat jenazah. Karena urusannya orang mati terus, tambang kita hilang. Karena menguasai tambang, punya tambang emas, kita tidak merasa fardu kifayah. Minyak kita hilang, gas kita hilang. Padahal kalau kita kelola tambang kita kelola emas kita, ini luar biasa Indonesia. Tadi sudah disampaikan dari Sabang sampai Merauke, perjalanan kita berapa jam, dan kekayaan kita luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengelolanya. Bahkan sekarang bukan tidak mampu, kita tidak mau mengelolanya. Kita hanya berpikir fardu kifayah hanya urusan orang mati. Padahal kalau tambang emas kita kelola sendiri, tambang minyak kita kelola sendiri, tambang perak kita kelola sendiri, tidak akan ada miskin di bangsa ini. Ini di Kompas. Lihatlah bendera-bendera negara itu. Dari Sabang sampai Merauke, siapa yang menguasai?
orang asing. Ketika bicara tentang pangan, cuma keluar Monsanto, Pioneer atau Cargill, ini asing. Ketika bicara makanan ternak, sapi, ayam, ikan, hanya satu nama, Charoen Pakpan. Apakah profesor kita tidak bisa bikin makanan ikan? Oh, tentu saja bisa. Tetapi di otak kita hanya ada satu, fardu kifayah, contohnya sholat jenazah. Tadi kita punya peternakan sapi, kalau masing-masing masjid, saya koreksi sedikit, terakhir data masjid di Indonesia menurut JK di Tempo berjumlah 850.000. Jadi 1,6 juta kali 2 ekor sapi, maka 3,6 juta. Tapi kalau yang pabrik makanan sapinya masih orang Charoen Pakpan, yang kaya dia juga gitu ya. Jadi kita harus punya juga pabrik makanan ternaknya, dan itu harus menjadi fardu kifayah. Kalau sudah bicara kelapa sawit, pastilah Malaysia dan Singapura. Kalau sudah bicara kecap, dulu kecap ini punya kita, kecap Bango, kecap ABC, tapi sekarang punya asing. Begitu juga dengan Aqua. Dan yang paling menyedihkan kan ini, Alfamart, ini tahun 2014, sekarang sudah lebih dari 12.000. Alfamart tidak puas, dia bikin Alfamidi. Tidak puas lagi, dia bikin Alfa Express. Tidak puas lagi, dia bikin Alfa Supermarket. Indomaret lebih dari 14.000. Lawson, 7-Eleven. Kemana warung Pok Minah? Kemana warung Mas Jono? Hilang. Tapi kalau kita bisa, tadi Ustadz Jajir bilang kita bikin warung masjid, luar biasa. Tetapi lagi-lagi, kalau kita bikin cuma warung masjidnya, tapi tidak dikasih isinya, terigunya tidak dikasih, minyaknya tidak dikasih, kecapnya tidak dikasih, gulanya tidak dikasih, kosong isinya. Karena yang produsen adalah mereka. Jadi berpikir harus menyeluruh. Umat Islam harus berubah menjadi produsen juga, sekaligus konsumen. Sehingga masjid-masjid kita yang ngisi produsen adalah produsen muslim. Jadi bicara tentang ekonomi umat ini tidak bisa sepotong-sepotong. Dia harus integrate hulu sampai hilir. Mari kita belajar kepada Turki. 13 tahun yang lalu Turki adalah negara yang miskin, negara yang jorok, negara yang kumuh, negara yang kotor, negara yang terbelakang. Dunia Islam hari ini beberapa 10 tahun ini perih sekali rasanya kita. Tapi rupanya di tengah keperihan itu Allah mengirim seorang hambanya yang menghibur kita, yang bernama Rajab Tayyip Erdogan. Hanya ini satu-satunya pemimpin yang berani menunjuk-nunjuk Shimon Peres, berani melawan Shimon Peres, dan tiba-tiba saja semua dunia Islam, semua umat Islam di dunia merasa bangga. Ketika Erdogan menjadi Perdana Menteri tahun 2001, hutangnya luar biasa. Hutang Turki mencapai 2.375 triliun. Ya masih banyak Indonesia sih, 3.313 triliun. Zaman Soekarno sampai dengan zaman Habibie, sampai dengan zaman yang terakhir. Ya, zaman terakhir adalah Pak SBY, 3.313 triliun. Sekarang Pak Jokowi berkuasa, nambah 900 miliar, 900 triliun. Jadi utang kita sudah 4.000 triliun lebih. Ini luar biasa betul. Turki luar biasa. Income per kapitanya hancur, negara ini rusak. Tapi rupanya Allah kirim seorang yang bernama Rajab Tayyip Erdogan. Apa yang terjadi kemudian? Hanya butuh waktu 6-7 tahun, ekonomi Turki meningkat 11,2%. Sebelumnya Cina. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang pertumbuhannya lebih 2 digit. 2 digit itu ada 11, 10, 1, 0 itu 10 itu 2 digit. Turki 11,7%. Cina saat itu 14%. Turki menjadi negara nomor 4 pusat keuangan di dunia. Turki menjadi negara ekonomi maju. Saya tidak bicara mendukung atau tidak mendukung Erdogan, tapi kita lihat fakta. Kita lihat juga pertanyaannya, apa yang Erdogan lakukan.
Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di televisi, di internet, di YouTube, lihatlah negara Turki luar biasa majunya, modernnya. Kemarin baru saja peresmian terowongan bawah laut dan segala macam yang luar biasa. Negara ini majunya luar biasa. Hanya butuh waktu berapa? 10 tahun. Pertanyaannya apa yang Erdogan lakukan? Yang Erdogan lakukan adalah pertama memenuhi semua janji-janji kampanye. Nah, rasanya ini yang belum ada di negara kita ini dari 98. Janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Jadi memenuhi janjinya. Kemudian Erdogan menegosiasi hutang dengan IMF. Bapak Ibu tahu, sekarang satu-satunya negara yang tidak punya hutang di dunia adalah Turki. Tidak punya hutang. Bahkan Turki meminjamkan uangnya ke IMF yang dulu dia berhutang. Dan juga meminjamkan uangnya ke PBB. Jadi negara ini luar biasa. Income per kapitanya menjadi sangat maju sekali, 13.000 US dollar. Indonesia masih 4.000. Satu itu yang Erdogan lakukan. Yang kedua adalah membangun macan-macan Anatolia. Anatolia itu adalah daerah Turki penghasil karpet. Jadi karena pada saat itu yang paling terkenal bisnis Turki di dunia adalah karpet Turki, maka di Anatolia itu disupport, didukung, dibiayai, dipromosikan, dimajukan. Semua teknologi, semua ahli diberikan ke Turki sehingga karpetnya maju, kemudian karpetnya ekspor ke seluruh dunia. Jadi dan membangun semacam itu. Jadi semacam ginilah. Kalau di Indonesia itu kan provinsi kita ada 34. Kalau kita bicara Brebes pasti cuman telur asin dan bawang. Jadi dikirimlah harusnya negara ini mengirim profesor, ahli-ahli pangan, ahli-ahli pertanian, ahli-ahli marketing ke Brebes. Sehingga menghasilkan telur bebek terbaik, bawang terbaik. Sehingga seluruh Indonesia kebutuhan bawang dan telur bebeknya dari Brebes. Dan kelebihan telur dan bebek itu dan bawang itu ekspor ke seluruh dunia. Bandung kuliner, maka Bandung jadi kuliner yang terhebat. Jogja kerajinan terhebat. Jadi itu yang disebut dengan competitive and comparative advantage. Kemudian Erdogan menciptakan sebuah unit bisnis, sebuah komunitas bisnis yang namanya Musiat untuk menaingi Tusiat. Musiat inilah asosiasi pengusaha muslim. Ya kurang lebih ini pendekatan makronya, pendekatan politiknya banyak. Tetapi saya ingin sampaikan ada 3 hal besar yang berkaitan dengan hari ini yang dilakukan oleh Erdogan dengan masjid. Apa itu? Yang pertama, Erdogan membuat gerakan ekonomi berbasis masjid dengan cara sholat subuh berjamaah di masjid. Bapak Ibu sekalian, itu adalah gambar sholat subuh berjamaah di masjid, bukan sholat Jumat. Itu ada linknya. Jadi kembali kepada masjid. Rasulullah yang pertama kali hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan? Membangun masjid. Jadi sama. Yang kedua yang dilakukan oleh Erdogan adalah gerakan zakat, infak, dan sedekah. Yang Rasul lakukan apa? Mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Muhajirin, ansor. Ini dalam bahasa ekonominya disebut dengan capital mobilization and social mobilization. Dan ketika terjadi mobilisasi sosial dan mobilisasi kapital, maka ngumpullah zakat, infak, dan sedekah, dan perintah zakat, infak, sedekah turunnya di Madinah. Jadi sama yang dia lakukan, sama dengan yang Rasulullah lakukan. Yang ketiga yang dilakukan adalah gerakan ekonomi umat. Rasulullah ngapain? Bangun pasar. Erdogan mencetak 6,5 juta pengusaha baru. Dikumpulkanlah pemuda-pemuda, orang-orang tua, rakyat yang ingin jadi pengusaha dikumpulkan. Siapa saja masyarakat yang ingin jadi pengusaha, silakan daftar. Kami biayai, kami dukung, kami support, kami bantu. Tapi Anda jangan hanya di Turki. Bersebarlah. Fantasiru fil ard. Disebar kepada 93 negara di dunia. Jadi orang-orang pengusaha Turki ini disebar ke 93 negara di dunia. Kedutaan besarnya mendukung, uang didukung, ahli didukung, marketing didukung, semuanya didukung. Karena didukung, dia tumbuh. Dan begitu sukses pengusaha-pengusaha itu, maka masukkan uangnya kemana? Ke Turki. Dengan cara itu juga Turki dibangun. Bapak Ibu sekalian, lihatlah apa yang dilakukan oleh Erdogan ini cuma meniru. Meniru siapa? Meniru orang-orang Cina yang disebut dengan overseas China. Cina-Cina perantauan. Orang Cina itu merantau di seluruh dunia.
Mereka tinggal di pesisir-pesisir pantai di Indonesia, di Pantai Indah Kapuk dan Pantai Mutiara. Itu yang disebut dengan Lord of Dreams. Pesisir-pesisir pantai dikuasai di seluruh dunia. Dan mereka menjadi warga negara tersebut. Dan begitu sukses, uangnya masuk ke mana? Ke Cina. Dengan cara itu Cina dibangun. Kesuksesan Cina diikuti oleh Jepang. Jepang menyebar pengusahanya, pabrik-pabriknya, pabrik-pabrik Toyota, pabrik Honda, seluruh dunia, bikin pabrik mobil segala macam, dan uangnya masukkan ke Jepang. Apa yang dilakukan Jepang diikuti oleh Korea. Bikin apa? Pabrik Samsung. Handphone saya Samsung juga nih, Anda Samsung juga kan? Bikin pabrik elektronik General Electric. Bikin apa lagi? Oh, banyak sekali. Termasuk ekspor apa? Ekspor Gangnam Style. Termasuk ekspor K-pop. Dan begitu sukses, masukkan uangnya ke Korea. So simple. Rasulullah melakukan itu, dan Erdogan melakukan itu. Dan hasilnya kita lihat hanya butuh waktu 8 tahun. Pertanyaan berikutnya, acara hari ini kita membangun ekonomi berbasis masjid. Kenapa masjid? Yang pertama, Rasulullah SAW melakukan itu, kemudian Erdogan melakukan itu, dan hasilnya hari ini kita lihat, Turki 10-13 tahun yang lalu kita lihat, dan gerakan masjid itu, Erdogan hanya meniru, hanya mencontoh Rasulullah, dan hasilnya kita lihat. Yang kedua, ada 850.000 masjid di Indonesia, tidak termasuk musola, dan ini yang terdata, yang terdaftar. Kalau tidak, yang terdaftar, yang tidak mendaftar masjidnya, dan ada sumber banyak, kali saja 2. Berapa juta masjid kita. Dan yang ketiga, jumlah penduduk kita berjumlah 254,9 juta jiwa. Dan ini pasar yang besar. Seluruh dunia datang kemari karena melihat pasar ini. Sudahlah, harus berhenti menjadi produsen. Umat ini harus bangkit menjadi produsen, jangan hanya menjadi konsumen saja. Dan semua kita mulai jadi Turki. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya percaya insya Allah Indonesia akan menjadi saudara kembar Turki, memimpin kebangkitan Islam di dunia insya Allah. Karena memang begitulah doa dari ulama-ulama sedunia terhadap Indonesia. Mereka berdoa Indonesia yang memimpin ini. Mereka tidak berharap Turki. Mereka melihat semua ada di Indonesia, pemudanya, sumber dayanya, jumlah penduduknya, alamnya, spiritualitasnya. Saudara kita Turki sudah melakukannya. Maka mari kita menjadi saudara kembar Turki untuk memimpin kebangkitan Islam di dunia ini insya Allah. Pertanyaannya berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, ini ide murni dari saya. Perjalanan kami membangun Majelis Taklim Wirausaha 2 tahun 5 bulan yang lalu. Perjalanan kami pertama adalah dengan membangun Majelis Taklim Wirausaha. Majelis Taklim ini berkembang, kemudian ribuan jamaahnya, kami terdata sudah ada lebih 45.000 jamaah yang terdata. Insya Allah dengan antum semua hari ini akan ada penambahan kira-kira sekitar 5-10 ribu. Pertanyaan berikutnya, mau diapakan? Maka kita bentuk yang namanya grup bisnis. Nanti akan saya terangkan satu-satu. Setelah grup bisnis berkembang, maka banyak orang mengundang saya ke sana ke sini. Maka tidak mungkin seorang Valentino ditarik ke kiri ke kanan. Maka kita kembangkan aplikasi yang namanya masjid kita. Bagaimana masjid ini akan terhubung? Maka kita bentuk yang namanya acara hari ini, membangun ekonomi berbasis masjid. Pertanyaan berikutnya lagi, setelah acara ini apa yang harus kita lakukan? Apakah bubar? Tidak. Harus ada pelopor-pelopor, harus ada volunteer-volunteer, harus ada relawan, harus ada kader-kader di setiap masjid yang menggerakkan masjidnya itu. Maka kita bentuk nanti yang namanya latihan kader Nusantara. Dari situlah orang-orang penggerak masjid itu nanti saya akan ke Jogokarian untuk melihat, untuk menulis, untuk meminta masukan, mencatat apa yang dilakukan Jogokarian. Begitu juga di masjid-masjid yang lain. Itulah yang akan menjadi contoh atau model masjid mandiri atau masjid ideal. Harus tertulis, harus ditularkan, harus di copy paste, tidak bisa diseminarkan atau dibicarakan. Bapak Ibu, 6 langkah ini berjalan dengan sendirinya.
Tapi yang besarnya nanti di sini akan saya jelaskan. Baik, saya mulai yang pertama. Majelis Taklim Wirausaha saya bentuk 2 tahun 5 bulan yang lalu. Saya banyak siaran di TV, di radio dan segala macam, dan setiap hari Senin saya membuka konsultasi gratis. Maka di rumah saya di Cibubur hadirlah setiap hari Senin 70, 80, 40, 20, 30 orang. Mereka konsultasi tentang bisnis dan macam-macam. Karena ahli saya di bidang bisnis, maka konsultasi mereka tentang bisnis. Sehingga di tengah-tengah konsultasi itu datanglah 2 orang, satu satpam dan satu lagi tukang nasi goreng yang kering, yang tek itu. Di tengah konsultasi mereka bilang ini, Ustadz, alhamdulillah saya bisa bertemu Ustadz, konsultasi dengan Ustadz. Saya senang Ustadz, saya dapat banyak ilmu Ustadz. Tapi Ustadz, saya sebetulnya pengen ikut seminar Ustadz, tapi saya tidak punya uang, saya tidak mampu, saya hanya tukang nasi goreng. Yang lain saya cuma satpam Ustadz. Rasanya hati saya menangis. Memang saya punya seminar yang saya jual setiap bulan 350.000 sampai 3,5 juta. 1,5 sampai setengah hari, 1 hari. Begitu mendengar ada orang saya tidak mampu Ustadz, hati saya sakit. Ternyata ada ilmu saya yang tidak bisa dimiliki oleh orang kecil. Maka saya bilang, saya panggil teman-teman saya yang mulai seminar saya, mulai bulan depan tidak ada lagi seminar. Tutup seminar ini, kita adakan di masjid dan gratis. Biarkan nanti rezeki kita dari Allah. Subhanallah. MTW pertama kali di Masjid Baitul Islam Bank Indonesia dihadiri 700 orang. Pertemuan kedua saya undang Sandiaga Uno. Ini nggak ada hubungannya dengan kampanye ya. Walaupun beliau sahabat saya, juga teman baik saya ya. Dan saya tidak akan mendukung siapapun juga, kecuali sudah dikitohkan oleh ulama kita, oleh MUI, oleh ustadz kita dukung sini, insya Allah kita akan dukung itu ya. Jadi kita tidak main politik, MTW tidak boleh, kita hanya bicara tentang dakwah dan wirausaha. Subhanallah, yang hadir lebih dari 2.000 orang. Pertanyaan berikutnya, saya bingung, mau diapakan ini? Apa bedanya taklim wirausaha ini dengan taklim-taklim yang lain? Maka ternyata setelah saya lihat data, yang kedua, mereka itu minatnya berbeda. Ada yang minat bisnis properti, kuliner, fashion, IT, agro, trading dan macam-macam. Maka jamaah itu kami cluster, kami kelompokkan. Kita bikin MT properti, MT fashion, MTW agro, MT telecommunication, MTW oil and gas. Di dalam kelompok itulah kita bentuk yang namanya 5 activity. Yang pertama adalah grup WhatsApp. Jadi gunakanlah teknologi untuk menunjang dakwah juga. Jadi di grup-grup ini teman-teman properti ya, yang pusat, MTW pusat membuat MTW property, MTW fashion. Dan teman-teman yang minat bisnis properti di-invite, digabungkan ke dalam tersebut. Maka berkumpullah dalam kelompok itu orang-orang yang minatnya sama, keinginannya sama, bisnisnya sama. Setelah itu yang kedua adalah kuliah WhatsApp. Saya bilang sama teman-teman yang sudah berhasil, bagi ilmu kalian, sharing yang sudah sukses, yang sudah kaya, yang sudah berhasil, bagi ilmunya kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada jamaahnya, ingin berbisnis, ingin sukses seperti kalian. Ingat, saya bilang, iza matabni adam in qatamahu ila min salas. Apabila mati anak maka seputus semuanya kecuali 3. Sedekatun jariyah. Insyaallah nanti ini kita spontan, saudara-saudara kita di Garut ya. Kita akan fundraising MTW Istiqlal Peduli Garut. Nanti Istiqlal dengan MTW dan yang terkumpul kita sama-sama ke Garut untuk membantu saudara kita yang di bencana ini ya. Sedekatun jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Jadi saudara-saudara saya bilang yang punya ilmu, yang sudah sukses, punya ilmu itu, bagi ilmunya, insya Allah ilmu saudara bermanfaat untuk orang yang lain. Kedua, yang ketiga adalah kopi darat. Jadi kami kumpulkan setiap bulan, teman-teman yang pengen kopi darat, yang pengen bisnis kuliner kumpul. Maka kumpullah kami. Kemarin beberapa waktu yang lalu MTW kuliner Jakarta ngumpul di rumah makan Wong Solo, Pak Puspo. Alhamdulillah beliau hari ini juga membantu kita untuk makan siang kita. Kumpullah 200 orang lebih. Bayarnya berapa? 50.000. Untuk apa? Makan 25.000, bayar masing-masing. 25.000-nya untuk bikin plakat untuk ngasih pembicara kita. Siapa yang kita undang? Kita undang salah satu juga adalah kawan saya, sahabat saya juga, namanya Pak Sam Salis, pemilik ayam goreng Sabana.
outletnya di mana-mana. Konon kabarnya kalau kita searching di internet, penjualannya setahun 700 miliar. Dia bagi ilmu, dia susah, dia miskin, dia melarat dulunya, sekarang sukses, maka dia bagi ilmunya. Jadi pengusaha itu datang membagi ilmunya, terinspirasilah orang-orang itu. Yang ketiga, yang keempat saya bilang, Pak Sam, nanti setelah ini kita kunjungan ke tempat Pak Sam ya. Jadi yang kelima, yang keempat itu kita namanya kubis, kunjungan bisnis. Kita datang ke perusahaannya untuk melihat dunia nyatanya, untuk melihat ceritanya dia itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, konsorsium. Jamaah-jamaah itu berhimpun dalam grup-grup itu sampai akhirnya membuat perusahaan. Mengumpulkan uang 1,4 miliar hanya butuh waktu, Ustaz Jazir, 2 minggu. 2 minggu membentuk MTW Property. Siapa pemiliknya? 114 jamaah tersebut. Punya jamaah, bisnisnya bukan punya Ustaz Valentino. Ustaz Valentino mau punya uang, silakan bikin usaha juga. Silakan jual ke jamaah, boleh juga. Jamaah boleh jual juga. Tapi infaknya jangan lupa untuk MTW Peduli. MTW ini bukan punya Ustaz Valentino, saya hanya meluncurkannya saja dan ini milik umat. Kita bikin lagi pabrik singkong, kita bikin lagi rumah makan, kita bikin lagi label based patient, kita bikin lagi perusahaan konsultan, kita bikin lagi perusahaan pajak. Semuanya punya jamaah. Nah, karena keberhasilan inilah, maka saya diundang. Banyak tempat tidak mungkin, makanya saya kembangkan yang ketiga adalah mengembangkan masjid kita. Harusnya hari ini, saya tidak tahu Mas Firas, harusnya sudah kita bisa download aplikasi masjid kita. Tapi paling tidak teman-teman jamaah bisa mendaftar di masjidkita.org. Kenapa ini dibuat sederhana? Satu, karena saya banyak diundang-undang itu. Jadi MTW ini, model MTW nanti insya Allah di masjid ORG ini, masjid kita ada modelnya. Jadi Bapak Ibu pemilik masjid yang sudah mengirimkan, kemarin saya balaskan, tolong kirimkan data masjidnya, pengurusnya, nomor teleponnya, emailnya, jumlah dana kasnya berapa, kemudian kegiatan terdekatnya berapa, apa, nanti insya Allah akan masuk. Jadi ketika contoh, Masjid Istiqlal bergabung di masjid kita, ini saya minta tolong pengurus ini didaftarkan. Saya lihat Masjid Istiqlal, websitenya masih down terus nih Pak. Jadi paling tidak dimasukkan ke sini, nanti tinggal Istiqlal umumkan, setelah bergabung di masjid kita, termasuk masjid yang lain, tinggal diumumkan kepada jamaahnya, follow Masjid Istiqlal di masjidkita.org. Follow, cik, contoh ada 500 orang yang follow Masjid Istiqlal atau masjid Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu mau bikin acara kegiatan pengajian atau apapun, maka Bapak buka masjid kita, Bapak buka masjidnya, login, kemudian tulis acaranya, kemudian publish. Ketika dipublish, tadi jamaah yang memfollow itu akan tahu di handphonenya, masjid ini Jogokarin akan ada acara di tanggal sekian. Oh bagus saya ikut daftar. Kling, daftar. Begitu didaftar, pengurus akan tahu, oh ada 80 orang yang daftar, maka cukup sediakan makannya 100 saja. Jadi semua kegiatan jamaah akan tahu. Ketika masjid bikin laporan keuangan, maka ketika dipublish, maka jamaah akan tahu, oh laporan uang kita duitnya ada sekian. Ketika masjid kita ingin renovasi masjid, maka ditulis, dipublish, jamaah yang follow, wah masjid akan renovasi, saya mau nyumbang saya sumbang. Oh saya belum punya duit, saya sumbang tanpa uang, saya referalkan saja, saya promosikan ke Twitter dan segala macam. Yang nyumbang bukan cuma jamaah, seluruh Indonesia bisa menyumbang masjid tersebut. Ini namanya crowdfunding. Kita bisa untuk semua orang, crowdfundingnya masjid kita khusus untuk masjid. Kemudian kalau katakan saya nih penggemarnya Ustadz Yusuf Mansur, tinggal buka, oh Ustadz Yusuf Mansur ada di sini, kita bisa ikut. Dan kalau yang di luar kota, seperti saya mungkin keluar kota, saya akan buka handphone saya ingin tahu arah kiblat, saya buka. Arah kiblat kemananya? Akan tahu. Kalau sholat waktunya jam berapa? Akan tahu. Masjid terdekat di mana? Ketika Bapak Ibu memasukkan masjidnya, maka semuanya akan ada di situ. Dan kita bisa sholat di tempat masjid kita. Yang keempat, yaitu yang tadi saya ceritakan, acara hari ini. Insya Allah acara ini akan menghasilkan 2. Yang pertama akan ada jaringan Masjid Nusantara. Jadi insya Allah 34 masjid raya, pusatnya Istiqlal sebagai pengelola pusatnya. Semua masjid akan terhubung dengan Masjid Raya dengan Masjid Istiqlal sebagai pengelola pusat. Nanti dari pusatnya itu akan membawahi, katakan di Riau akan membawahi lagi kabupaten-kabupaten masjidnya. Kabupaten membawahi kecamatan dan kelurahan. Jadi insya Allah semuanya akan terhubung baik dengan masjidkita.org ataupun dengan aplikasi
WhatsApp. Setelah itu Bapak Ibu, acara hari ini harus ada kader-kadernya. Harus ada orang-orang penggeraknya di setiap masjid. Makanya kini bentuk namanya latihan kader Nusantara. Tadinya saya mau bikin latihan mujahid dakwah ekonomi, karena saya asisten pribadi almarhum Bang Imad, Dr. Imaduddin Abdurrahim, asisten terakhir beliau. Tapi serem kayaknya kalau mujahid gitu kan. Tapi karena jaringan Masjid Nusantara, maka kita bikin latihan kader Nusantara. Apa yang akan disampaikan? 3. Yang pertama adalah tentang tauhid. Insya Allah guru-guru kita Ustadz Didin Hafiduddin, ya, Ustadz Bahtiar Natsir, ya, tokoh-tokoh kita akan mengisi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengirim utusan-utusannya untuk ikut di train. Entah kapan waktu kita akan cari. Saya akan minta Mas Khairul Tanjung atau Sandiaga atau pengusaha punya villa, kita pakai villanya. Yang kedua adalah tentang kebangsaan. Proxy war ini bahaya. 10 juta orang Cina masuk Indonesia. Jadi kita butuh para pemimpin bangsa kita ini, anggota dewan, MPR, DPR, militer, untuk menceritakan tentang bangsa ini, tentang negara ini, memberikan kebangsaan. Karena bangsa ini yang memerdekakan adalah kita umat Islam dengan pekik Allahu Akbar. Jadi yang paling cinta, yang harus paling cinta dengan negeri ini, dengan bangsa ini adalah orang Islam. Dan kita harus mengerti tentang situasi negara kita ini. Insya Allah para jenderal Purnayawaran, para jenderal aktif, kemarin saya diundang ke Cilangkap, ketemu dengan teman-teman perwira. Insya Allah mereka siap untuk mendukung gerakan kader Nusantara ini. Dan yang ketiga adalah wirausaha. Insya Allah nanti pengusaha-pengusaha nasional kita minta untuk mengajar masjid-masjid kita ini. Jadi utusan masjid-masjid, jadi pemimpin masa depan akan dilahirkan di sini, di masjid. Pemimpin masa depan adalah mereka yang memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid. Yang kedua adalah memiliki rasa cinta kepada bangsa ini. Dan yang ketiga adalah mereka adalah para wirausaha. Insya Allah dari sini kita diakhirkan. Bapak Ibu, ini mohon maaf sedikit ya. Itu adalah perjalanan 6 tahap dari majelis taklim. Itu adalah gerakan kecilnya, tapi gerakan besarnya di sini. Gerakan besarnya di sini. Inilah yang saya sebut dengan MTW, Triangle Model. Membangun ekonomi berbasis masjid adalah gerakan kita, adalah gerakan masjid, adalah gerakan ekonomi umat dari masjid. Antum-antum yang punya ahli sosial media, ahli digital marketing, potret hari ini, tweet hari ini, publish hari ini juga tentang gerakan kita ini. Dimulai dari Istiqlal, dan Istiqlal adalah pemimpinnya. Gerakan ini, insya Allah ya, Pak Jirusli ya. Tema, kampanyekan, sosialisasikan. Dan kita harus bangun itu semua. Gerakan ini harus dibangun di masjid, di musola, di kantor, dimanapun, di 34 provinsi, 517 kabupaten kota, 100.000 masjid, dan 20 negara. Hari ini Alhamdulillah hadir saudara-saudara kita dari Malaysia, ketua atau presiden dari Mubin Muslim bisa berdiri ya. Saudara kita dari Mubin juga dengan timbalannya, dengan wakilnya ya, dato-dato kita ya. Insya Allah kami sudah terhubung. Insya Allah 20 negara, bahkan negara-negara muslim akan kita hubung, pengusaha muslim. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita akan membentuk 20 juta pengusaha muslim, 20 juta jaringan pengusaha muslim. Hari ini UMKM ada berapa? 56 juta. Tapi tidak ada bunyinya, tidak ada kekuatannya. Insya Allah 20 juta pengusaha muslim yang terbangun di 34 provinsi, 517 kabupaten kota, dan 100.000 masjid akan ditakuti orang. Makanya saya bilang kemarin kepada teman-teman para perwira, Pak Jenderal, apa yang saya lakukan ini, saya lanjutin dulu deh. 50 juta itu banyak, tapi tidak punya kekuatan yang besar. Tetapi insya Allah nanti seperti Ustaz Jazir bilang, akan lahir pemimpin lurah, camat, wali kota, gubernur, bahkan presiden dari masjid. Kita perlu ini, 2.000 pengusaha muslim yang besar, yang memiliki aset 5 triliun ke atas. Dan mereka adalah pengusaha-pengusaha muslim. Karena dakwah ini perlu uang, maka kita harus mencetak 2.000 pengusaha muslim yang besar. Kapan? Lihat di gambar itu, 2030. Tidak cukup hanya 2.000. Maka kita harus mencetak 100 orang konglomerat muslim.
Hari ini 100 pengusaha Indonesia terkaya di Indonesia. Anda lihat Google, buka 100 orang pengusaha terkaya di Indonesia, maka hanya 6 orang saja yang Muslim. Insya Allah 2030 kita akan punya 100 orang pengusaha Muslim. Bapak Ibu, dan ketika saya ceritakan ini, inilah mimpinya Pak Khairul dan JK. Kita tidak sendiri. Insya Allah banyak orang-orang yang akan mendukung kita. Yang Garut jangan lupa. Yang Garut jangan lupa katanya. Ya. Ini nomor handphone saya. Ini masjidkita.org. Jadi teman-teman yang belum absen nanti bisa mengisi agar kita punya datanya biar kita bisa terhubung. Twitter saya itu bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota Majelis Taklim Wirausaha, nanti biar kita bisa terkoneksi. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah membayangkan, saya tidak juga pernah membayangkan bahwa hanya butuh waktu 2 tahun 5 bulan MTW sudah berada di Masjid Istiqlal ini. Dulu kita bikin di mana? Di Masjid Bank Indonesia. Kemudian bergeser Cut Mutia. Kita dengan Mas Hari bermimpi suatu saat kita akan bisa bikin MTW di Istiqlal. Tiba-tiba saja Istiqlal yang memanggil kita. Itulah yang Allah katakan, ana inda zonni abdibi, aku tergantung dugaan hambaku. Dan insya Allah hari ini kita berharap kepada Allah, kita minta kepada Allah, insya Allah, ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Pada tahun 2030 atau sebelum itu ya Allah, Engkau kirimkan, Engkau ijabah doa kami agar kami memiliki 2000 pengusaha Muslim yang kaya raya ya Allah. Kami memiliki 100 orang konglomerat Muslim yang akan mendukung, yang akan membesarkan agamamu ya Allah. Dan lahirkan itu ya Allah dari majelis ini, dari ruangan ini ya Allah. Dan jadikanlah kami hambamu yang taat kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami hambamu yang tidak cinta kepada dunia ya Allah. Dan jadikanlah kekayaan yang kami miliki adalah untuk menegakkan kalimatmu ya Allah. Alhaqumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti panitia jangan lupa keluarkan infak terbaik kita pada hari ini untuk saudara kita di Tasik, di Garut. Bencana. Jadi kita akan bentuk namanya MTW Istiqlal Peduli Garut. Nanti dihitung sama-sama Istiqlalnya, kita akan sama-sama dengan Istiqlal dengan MTW, kita sama-sama ke Garut untuk menyantuni saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.